mengintai kaum hawa. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2016 mencatat kanker payudara menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker paru-paru, trakea, dan bronkus. Pemirsa, kasus kematian akibat kanker payudara di Indonesia sangatlah memprihatinkan. 70% wanita Indonesia baru menyadari terkena kanker payudara ketika mendekati stadium lanjut. Parahnya, hal ini diprediksi akan terus meningkat apabila tidak ada pemeriksaan dini. Wah, ternyata kanker payudara berbahaya sekali ya. Iya ya, selama ini kita cuma tahu kata-kata kanker payudara tanpa mengerti apa sih yang dimaksud dengan itu. Daripada kita telat mencari tahu apa itu kanker payudara, lebih baik dari sekarang saja. Wah, bisa tuh. Kakak kamu kan dokter ya? Gimana kalau kita tanyain aja? Oh iya, ide bagus itu. Kak, kakak. Kenapa, Dek? Ini loh kak, kita habis lihat berita tentang kanker payudara dan mau nyari tahu lebih dalam lagi tentang hal itu. Iya nih kak, kira-kira kakak tahu nggak sih kanker payudara itu seperti apa? Oh, kalian pada penasaran ya? Oke deh, kakak kasih tahu ya. Jadi dari sumber yang pernah kakak baca dan pelajari sebelumnya, kanker payudara itu adalah suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara secara abnormal, yang nantinya akan membelah diri lebih cepat, lalu membentuk sebuah benjolan atau pengerasan pada payudara. Oh iya kak, terus yang mempengaruhi perubahan dalam tubuh kita sehingga bisa muncul kanker payudara itu apa aja? Jadi beberapa faktor risiko dari kanker payudara itu adalah adanya riwayat keluarga yang juga terkena kanker, khususnya kanker payudara, kemudian usianya sudah lebih dari 50 tahun, ada riwayat menstruasi dini, kegemukan, stres, alkohol, merokok, ya pokoknya pola hidup yang gak sehat itulah yang bisa menyebabkan kanker payudara. Dampak kanker payudara ini banyak loh adik-adik. Nah, dampak fisiknya itu berupa penurunan fungsi salah satu organ tubuh yang dioperasi atau diamputasi, rasa nyeri, dan perubahan fisik karena efek samping dari pengobatan yang dijalani pasien. Kemudian ada dampak psikologis yang dapat berupa reaksi psikologis terhadap diagnosa kanker payudara yang harus dihadapi, rangkaian terapi, atau pengobatan yang dijalani pasien, dan kondisi fisik yang baru. Lalu ada dampak sosial yang dapat terjadi, yaitu perubahan status sosial karena kehilangan pekerjaan dari tempat pasien, perubahan peran dan tugas karena tidak mampu melakukan tugasnya sebagai salah satu anggota keluarga. Ada 2 program pemerintah yang harus kita tahu, yaitu Sadanis atau pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan di institusi pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, dan Sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Nah, yang bisa kita pelajari adalah Sadari, karena kita bisa langsung memeriksa payudara kita sendiri, apakah ada benjolan atau tidak. Sadari ini lebih baik dilakukan pada hari ke-7 hingga hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama setiap bulannya. Lalu bagaimana kak teknik melakukan sadarinya? Langkah pertama, Berdiri tegak dan perhatikan dengan seksama apakah ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, pembengkakan dan atau perubahan pada puting. kedua, Angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku, dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan, dan cermati payudara. Kemudian, dorong siku ke belakang, dan cermati bentuk maupun ukuran payudara. ketiga, Posisikan kedua tangan pada pinggang, condongkan bahu ke depan sehingga payudara menggantung, dan dorong kedua siku ke depan, lalu kencangkan otot dada Anda. keempat, Angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku, sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke area ketiak.
Lakukan gerakan atas bawah, gerakan lingkaran, dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting, dan juga sebaliknya. Ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda. Kelima, Cubit kedua puting, cermati bila ada cairan yang keluar dari puting. Segera konsultasikan ke dokter apabila hal tersebut terjadi. dan keenam, Pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan. Angkat lengan ke atas dan cermati payudara kanan. Lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung jari-jari, tekan seluruh bagian payudara hingga ke sekitar ketiak. mudah bukan untuk melakukan sadari, so jangan lupa untuk dipraktikkan ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya manfaat dari sadari itu sendiri? Tentunya, sadari dapat mendeteksi secara dini adanya kelainan di payudara, serta menaikkan angka harapan hidup pada penderita kanker payudara. Nah, udah jelas kan terkait dengan sadari? Yuk, kita jaga diri kita sendiri melalui sadari. Kenapa? Sebab kita harus tahu kalau kesehatan kita itu berarti.